Selamat datang dalam ibadah Minggu Biasa GKJ Pekalongan tanggal 9 November 2025. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayankan oleh Ibu Arinta Krisdwi yang akan membawakan tema Allah Orang Hidup. Kami juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah GKJ Pekalongan melalui streaming YouTube di channel GKJ Pekalongan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil saat hening sejenak. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memasuki panggilan beribadah dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, ibadah minggu ini adalah ibadah minggu biasa dengan tema Allah Orang Hidup. Tanda hidup adalah dapat melakukan sesuatu. Allah adalah Allah yang hidup, karena Ia mendengar doa, melihat kesusahan kita, dan memberikan pertolongan kepada kita. Kelam apapun kehidupan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena Ia hidup. Karena itu,
Orang percaya semestinya tetap berpengharapan dalam situasi segelap apapun yang dihadapi. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita pujikan nama Tuhan dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 7 bait yang keempat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selama 1 minggu kita sudah menjalani hari-hari kita. Dan selama kita menjalani hari-hari, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, kadang kita banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah bangunkan kami dari istirahat kami di malam hari Tuhan, dan kami dapat ke tempat ini Tuhan untuk mendengarkan firman. Betapa banyak Tuhan berkat dari-Mu yang telah kami rasakan Tuhan. Namun demikian dalam kami menjalani hari-hari seringkali kami lalai Tuhan, kami mengabaikan perintah-Mu, kami banyak melakukan dosa Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, bahkan dalam perbuatan kami. Seringkali kami melakukannya dengan kesengajaan ataupun dengan tidak kesengajaan. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa-dosa kami. Kami mohon Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dan Bapa, ajar kami Tuhan, agar kami bisa berbuat lebih baik lagi, agar kami tidak melakukan dosa-dosa lagi Tuhan ke depannya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Kita akan menyanyikan lagu nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat nomor 25, bait 1 dan 4. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Menghapus. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. 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 1
Ibu, Saudara yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya amin, ya di Golgota. Ditanggungnya dosaku dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Bagi setiap orang yang mengakui merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, terlebih yang mau berbuat dan tobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Demikianlah sabda Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mari kita menanggapi berita anugerah dengan nyanyian syukur, sebab Dia hidup dinyanyikan 2 kali. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
kita akan menerima firman Tuhan. Dan sebelum kita akan belajar bersama-sama untuk menerima firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan. Doa saya hantarkan. Sungguh besar kami bersyukur ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menopang kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Engkau pertemukan kami pada hari ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami untuk membangun peribadatan bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebentar lagi kami akan menyambut pemeliharaan iman daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan tuntun setiap hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kiranya Tuhan sendiri yang pimpin, agar apa yang disampaikan dapat sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan pagi hari ini diambil dari Ayub 19 ayat 23 sampai dengan 27a. Ayub 19 ayat yang ke-23 sampai dengan 27a. Demikian sabda Tuhan. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah, pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Tuhan. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Demikian sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukannya, sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi ini? Ada. Sudah sarapan belum? Belum. Nanti bisa sarapan, ada usda nggih setelah ibadah. Nggih, leres. Bapak Ibu yang terkasih, tema hari ini adalah Allah orang hidup. Bapak Ibu sering mendengar kisah tentang Ayub dan membacanya pasti nggih. Apa yang ada di benak atau di pikiran Bapak Ibu kalau kita sudah membaca tentang kisah Ayub? Pak Dwi Dono, monggo Pak Dwi. Kalau Pak Dwi itu pernah membaca kisah Ayub itu yang dirasakan seperti apa Pak Dwi Dono? Kenapa Pak? Lupa. Bu Is, monggo. Enggak ada. Pak Triatmo. Keteguhan iman, leres. Ada keteguhan iman di dalam Ayub. Kalau kita sering membaca, kadang kita juga sering mendengarkan cerita tentang Ayub. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya cerita ataupun kisah tentang Ayub itu tidak enak untuk diceritakan dan tidak enak juga untuk didengarkan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kisah Ayub memang penuh dengan suatu penderitaan, suatu malapetaka yang sangat besar. Dan tetapi kita akan belajar bersama, itu menjadi perenungan dan refleksi bagi hidup kita. Bagaimana Ayub mengalami banyak persoalan dan beban yang sangat berat. Bagaimana Ayub bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa. Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya, sangat kaya sekali Bapak Ibu, dan dari negeri timur. Ayub adalah orang yang jujur, orang yang saleh, bahkan sangat taat pada Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi dan memberkati kehidupan Ayub. Dan keluarganya juga sangat diberkati. Namun dari kesalehannya itu ternyata ada iblis yang cemburu.
Kalau kita bisa membaca di pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 12, saya bacakan Bapak Ibu. Di Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah di tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ternyata ada iblis yang cemburu, Bapak Ibu. Iblis ini tidak cemburu akan kekayaan Ayub. Iblis ini juga tidak cemburu akan semua harta yang dimiliki Ayub. Tetapi iblis itu cemburu akan kesalehan Ayub. Ada anak Tuhan yang sebegitu taatnya, bisa taat kepada Tuhan dengan banyak kekayaan. Ternyata iblis mencobai, apabila semua kekayaan itu diambil, apakah Ayub masih setia? Apakah Ayub masih mau taat kepada Tuhan? Dari banyak mimpi yang buruk, Ayub akan kehilangan 1000 ternak dirampas, dan 1000 ternak sapi juga, 500 keledai dirampas, dan hamba-hambanya dibunuh semua. Serangan dari selatan, kemudian petir menyambar 7.000 domba-dombanya mati, dan gembala-gembalanya juga mati. Kemudian dari arah utara ada yang menyerbu ontanya 3.000 ekor, dirampas, dan hamba-hambanya juga dibunuh. Belum cukup dengan itu, Bapak Ibu, Ayub mempunyai 10 anak yang ganteng dan cantik-cantik. Mereka pun ketika masih pesta ulang tahun, tiba-tiba badai datang, dan akhirnya rumahnya hancur, mereka mati semua. Bapak Ibu, sangat mengenaskan sekali, dalam satu hari Ayub mengalami banyak penderitaan. Maka kalau kita bicara penderitaan, Ayub adalah definisi hidup tentang penderitaan. Bapak Ibu pernah mengalami penderitaan? Pernah nih? Kalau kadang kita suka mengeluh dengan kejadian yang kadang membuat sangat menderita. Kadang kita juga sebenarnya belum seberapa penderitaan yang kita alami apabila kita sudah membaca kisah tentang Ayub. Karena semua penderitaan yang Ayub alami itu terjadi dalam satu hari, Bapak Ibu. Dari semua yang dimilikinya itu hilang dan lenyap. Dari memiliki banyak hamba, ternak, anak-anak, selesai semua dalam satu hari itu. Tapi kita akan belajar dan kita akan melihat keteguhan dari Ayub di ayat yang ke-23 dan 24. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Next, Mas. Dalam ayat ini, Ayub mengajarkan bahwa bersaksi dalam penderitaan itu bukan berarti kita harus selalu kuat, tetapi kita harus tetap setia. Ayub mengungkapkan kerinduan dan keinginan kuat untuk meninggalkan catatan tentang pengalaman dan pergumulan imannya. Ia ingin perkataannya itu ditulis pada batu agar bertahan lama dan menjadi saksi bagi generasi mendatang tentang perbuatan Tuhan. Ayub merasa bahwa penderitaannya itu sangat berat dan merasa perlu untuk meninggalkan catatan tentang keadilan Tuhan dan kesetiaannya.
Meskipun ia tidak memahami alasan di balik penderitaannya itu, ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia menderita, ia tetap percaya pada Tuhan dan kesetiaannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga akan belajar di ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dalam keadaan menderita yang sangat mengerikan, Ayub tidak berdosa Bapak Ibu dengan bibirnya, dan tidak mengutuki Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Istrinya tinggalkan Ayub. Istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu dan mati saja. Mana ada orang yang bisa hidup dalam posisi seperti ini. Akhirnya istrinya meninggalkan Tuhan. Tetapi Ayub berkata, apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah memegang uang 1 miliar, pernah nggak? Ada yang pernah? Belum. Kalau menulis pernah nggak Pak? Menulis sama bayangke nggih harus. Sama pegang cek mungkin ya Pak ya? Pernah? Nggak pernah nggih. Kalau kita tidak pernah memegang uang 1 miliar, itu hanya menjadi hayalan. Karena nggak mungkin gitu nggih. Tetapi yang dialami Ayub, kalau zaman sekarang mungkin nggih Bapak Ibu, Ayub sudah pernah memegang uang 1 miliar. Dan menikmati 1 miliar itu. Ya, menikmati artinya dipakai sebagai kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita kehilangan, ketika kita tidak punya uang 100 rupiah sekalipun, rasanya bagaimana? Langsung drop, ya, langsung kehilangan, langsung bingung. Biasa pegang uang banyak, tidak pernah. Ternyata 100 rupiah pun kita tidak punya, karena diambil semuanya. Dan itu rasanya sangat menderita sekali. Penderitaan itu artinya bahwa kita sudah pernah pegang, kita sudah pernah menikmati, tapi kemudian hilang dalam sekejap. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala ataupun apapun. Itu langsung hilang dalam sekejap. Hal itu juga dialami oleh Ayub. Kalau kita juga pernah sayang kepada sesuatu, ketika sesuatu itu hilang, akan sakit sekali. Semakin kita terikat hati kita kepada sesuatu yang bisa hilang, maka akan terluka ketika kehilangan. Baik orang terdekat kita, baik orang yang kita sayangi, ataupun apa yang kita miliki. Kadang kita terikat pada untuk kadang harta benda kita, untuk anak-anak kita. Padahal itu semua adalah punya Allah. Ada yang berkata, jangan ikatkan hatimu pada apa yang bisa hilang, supaya engkau tidak terluka karenanya. Ayub dalam keadaan yang sangat mengenaskan, seperti itu pun dia tidak mau menyangkal Tuhan, Bapak Ibu. Tidak mau meninggalkan Tuhan dan tidak mau mengutuki Tuhan. Ayub tidak ada salah apa-apa. Teman-temannya datang menasihati Ayub. Ayub, mungkin kau ada dosa yang tersembunyi atau macam-macam. Tidak ada Bapak Ibu. Ayub tidak bersalah. Dan Ayub tidak ada dosanya. Tetapi dia mengalami penderitaan seperti itu. Ibu yang Bapak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Ayub, pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat indah, yaitu penebusku hidup. Ibu Bapak yang terkasih, pernahkah kita melihat orang lain mengalami seperti yang dialami Ayub, yang begitu kaya raya, dan suatu saat itu berbalik 180 derajat. Kadang kita juga pernah berkata dalam hati kita, kasihan sekali ya hidupnya, sangat menderita sekali. Coba kita belajar ketika kita menempatkan posisi itu, posisi orang itu kepada diri kita, dan bayangkan penderitaannya. Berada di posisi itu. Ketika segala sesuatu hilang dalam sekejap, tidak ada yang bisa dipegang sama sekali.
Yang menakutkan adalah ketika kita pegang sesuatu tetapi tidak ada pegangan. Persoalan sebesar apapun, tantangan seberat apapun, kalau masih ada yang dipegang itu belum namanya penderitaan, Bapak Ibu. Dan Ayub adalah orang yang mengalami penderitaan luar biasa. Tidak ada yang pegang dari dunia ini, tidak ada apa-apa. Teman-temannya datang menyalahkan dia. Tetapi Ayub menganjurkan satu hal. Ayub berkata, penebusku hidup. Penebus yang mana? Ayub berkata, penebusku hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini, kita pasti memiliki impian dan cita-cita. Kita mencari pegangan, kita mengumpulkan modal, apa yang bisa kita pegang untuk membawa kita mendapatkan impian itu. Dari perjalanan hidup kita, kadang kita sudah pegang yang kita pikir pegangan dari kayu, ternyata terbuat dari karet. Dan kita pikir talinya kencang, tapi ternyata tali rafia. Akhirnya bisa lepas. Hidup saya dan Bapak Ibu semua adalah hidup yang memiliki pegangan, yang mana bisa dipegang, yang mana dapat menarik kita untuk maju lebih baik. Kalau beruntung dan kokoh pegangannya, kita akan ketarik ke atas. Kita akan mencapai tujuan hidup itu. Tetapi tidak banyak yang seperti itu. Cerita Ayub menunjukkan kepada kita ada satu hal dalam hidup ini, ketika kita mencari pegangan dari dunia ini, tidak ada satu hal pun yang bisa benar-benar bisa dipegang. Kita memegang kekayaan. Kata pegang sebenarnya tentang apa yang kita imani, Bapak Ibu. Di mana kita menaruh iman kita. Kalau kita memegang uang sebagai pegangan kita, uang itu akan habis. Uang juga bisa habis. Kalau kita memegang kekuasaan, ataupun kekuasaan politik pun bisa berganti. Sebagai pegangan, Bapak Ibu, di dunia ini ada pegangan yang abadi. Bahkan segala yang kita miliki bisa hancur, lenyap dalam sehari. Ketika itu terjadi, pegangan kita mana? Ketika itu terjadi, yang tersisa adalah iman kepada yang tidak kelihatan. Kenyataannya, pertanyaannya, apakah kita punya iman seperti itu, Bapak Ibu? Apakah kita beriman kepada yang tidak kelihatan? Kepada Maha Kuasa? Kita sering berkata, beriman kepada Maha Kuasa, Maha Mulia, yang seperti apa berimannya? Ayub imannya kecil, Bapak Ibu, namun imannya Ayub adalah iman yang meskipun demikian, meskipun tidak ada apa-apa lagi, Ayub bilang, penebusku hidup. Dia yang aku percaya itu hidup. Karena dia yang aku percaya itu hidup, maka aku masih punya harapan. Iman yang menjadi pengikut Kristus adalah tahu bahwa Allah peduli dan Allah tidak diam. Apakah Bapak Ibu percaya kepada Allah yang seperti itu? Pasti kita percaya. Allah tidak diam meskipun kita tidak mendengar suaranya. Dan Allah tidak diam meskipun tidak kita rasakan. Allah tidak diam meskipun kita tidak bisa melihat. Dan Allah tidak diam itu adalah Allah yang peduli, Allah yang care, Allah yang melihat. Iman tahu bahwa Allah itu peduli dan tidak diam, meskipun tidak punya apa-apa yang bisa kita pegang di dunia ini. Kita tidak punya uang, kita tidak punya backing politik, kita tidak punya teman. Bahkan ketika itu pun iman membuat kita tahu bahwa kita punya Allah yang peduli dan tidak diam. Apakah kita bisa beriman seperti itu? Iman juga mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita bukan hanya dalam saat ini saja, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Iman menguatkan kita bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari persoalan sebesar apapun.
Karena itu orang yang beriman Bapak Ibu tidak akan bersungut-sungut, orang yang beriman juga tidak akan mengutuk. Orang yang beriman juga tidak akan meninggalkan Tuhan. Orang yang beriman tidak akan menghakimi. Mengapa demikian? Karena Allah tidak diam, karena Allah tidak meninggalkan. Dan Allah bukan tidak sanggup, melainkan Allah sangat sanggup. Dalam keadaan seburuk apapun Bapak Ibu, ketahuilah bahwa penebusku hidup. Penebus kita adalah Allah yang menyediakan penebus bagi kita melalui Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dan bangkit di hari yang ketiga, dan hidup hari ini. Dia penebus kita. Marilah masalah yang paling besar dalam hidup kita adalah dosa. Kita tidak bisa lepas dari dosa, tetapi Yesus menolong kita, menebus kita dan membayar kita dengan harga yang sangat mahal. Harga yang harus kita bayar adalah maut. Kita harus mati untuk menebus dosa, tetapi Yesus yang gantikan semuanya itu. Dia menebus kita dari masalah pertama kita, yaitu dosa. Dan hukuman dosa adalah maut. Kita harus percaya Bapak Ibu bahwa Yesus akan berikan pertolongan, bukan hanya hukuman maut. Dia menolong kita untuk lepas dari kebiasaan boros, dari kebiasaan tidak bisa mengatur uang. Dari situ kita bisa ditolong. Dan juga Yesus juga bisa menolong kita semua persoalan kita, apapun persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Karena Yesus adalah penebus kita. Ketika kita sudah ditolong, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus percaya bahwa iman itu percaya. Kalau percaya kepada Yesus, terus apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepadanya. Dalam setiap kondisi kita, baik senang ataupun susah, kita harus datang kepada Yesus. Dan percaya, arti percaya adalah menerima dengan sepenuhnya Yesus dan segala yang bersangkutan, segala yang berhubungan dengan Yesus, itu adalah percaya. Kalau percaya sama saya, artinya Bapak Ibu menerima perkataan saya, menerima cara berpikir saya, menerima nilai-nilai saya, menerima gaya hidup saya. Itu percaya. Kalau kita berkata dan mengatakan bahwa percaya kepada Yesus, artinya kita juga harus menerima semua yang Yesus katakan. Dari cara berpikirnya, dari gaya hidupnya, dari semua yang dari Yesus kita terima. Itu baru beriman kepada penebus yang hidup. Allah yang hidup. Dan Ayub, Bapak Ibu memberi kekuatan kepada kita hari ini, Bapak Ibu dan saya, kalau kita punya masalah, baik dalam keluarga, ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, ataupun usaha kita, pendidikan kita, mencari pendamping hidup, atau apapun masalahnya, jangan khawatir Bapak Ibu, karena kita punya Allah yang hidup, Allah orang hidup. Dan orang Kristen tidak ada yang namanya putus asa. Putus harapan itu tidak ada dalam kamus kita. Karena kita percaya Yesus yang hidup, pengharapan kita tidak pernah berhenti karena Allah hidup di dalam kita. Pengharapan selalu ada karena Ayub berkata penebusku hidup. Dia adalah Allah yang hidup, yaitu Allah orang hidup. Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah orang hidup. Relasi Allah dengan kita melampaui ruang dan waktu. Ia mendengar setiap doa dan menyaksikan setiap jengkal kehidupan kita. Tuhan juga akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Untuk itu, marilah kita merasakan dan kita melakukan 3 hal untuk merasakan bahwa kehadiran Allah dalam hidup kita, yaitu dengan selalu mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah atas seizin Tuhan. Yang kedua adalah fokus.
Ketika kita berfokus pada hari ini dan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, maka kita juga akan merasakan kehadiran Allah. Yang ketiga adalah berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah kita terima dari Alkitab. Jika ketiga hal ini dilakukan, Bapak Ibu, maka Tuhan akan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik bagi kita. Kita akan dapat sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah yang hidup dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Amin. Saat teduh untuk kita. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima melalui kisah Ayub, di mana kami belajar untuk bisa menjadi saksi. Kami juga belajar untuk hidup seperti Ayub yang terus berpengharapan pada Allah. Ketika kami mengalami banyak persoalan hidup, ketika kami mengalami banyak kekhawatiran dan penderitaan hidup, namun kami percaya bahwa Allah selalu setia mengangkat kami dan memulihkan kehidupan kami, hingga kami boleh mendapatkan kemenangan yang sejati dari Engkau. Engkau Allah yang tidak tinggal diam. Engkau Allah yang sanggup dan masih sanggup untuk menopang dan menguatkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Allah di sepanjang zaman dan tempat, mari kita memperbarui iman kita dan meneguhkan iman kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuki doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Allah, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan membawa setiap hati kami dengan segala kerendahan diri kami di hadapan-Mu. Ya Allah, bersyukur kalau saat ini kami boleh bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hari-hari kami. Kami bersyukur untuk kecukupan berkat yang boleh kami terima. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan nyatakan dalam keluarga kami. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan di tempat ini yang saling menguatkan agar iman kami boleh terpelihara. Kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami rasakan. Sungguh Engkau Allah yang peduli, Allah yang tidak tinggal diam, dan Allah yang tidak meninggalkan kami. Di saat kami mengalami banyak persoalan, di saat beban kami terasa sangat berat,
Engkau selalu ada dan menopang kami. Engkau selalu menolong kami, dan Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih ya Allah untuk semua persoalan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan yang terus ingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan. Seperti Ayub, meskipun harta dan miliknya hilang, tetapi Ayub memiliki Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang setia, menopang dan memberkatinya. Seberat apapun persoalan yang Ayub derita, sungguh mengajarkan kepada kami untuk tetap mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dan kekuatan. Ajar kami juga Tuhan untuk hidup mengandalkan kekuatan hanya dari Engkau saja. Ya Allah, di tengah kebahagiaan kami teringat akan saudara-saudara kami yang masih menderita sakit dan juga masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Adi Yuswo di dalam usia yang sudah sepuh. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan setiap aktivitas dan kesehatannya. Tuhan beri semangat yang besar untuk membimbing kami sebagai anak-anak. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan juga mendampingi agar Tuhan memberi kesadaran, kesabaran, dan kasih dari Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk setiap keluarga di GKJ Pekalongan. Berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai istri, dan berkati kami sebagai anak. Kami rindu menjadi keluarga yang bahagia dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu merasakan kehadiran Tuhan dalam kami membangun keluarga yang harmonis dan diberkati. Tuhan, ajar kami untuk selalu menguatkan, saling menghormati antar anggota keluarga. Ajar kami untuk selalu mendukung dan saling melengkapi. Ya Allah, kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami yang masih berjuang untuk meraih cita-cita demi masa depan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk anak-anak kami yang masih merindukan pekerjaan, kiranya Tuhan beri jalan dan tunjukkan yang terbaik sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga yang memberikan petunjuk dan berkat. Ya Allah, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Tuhan berkati kesehatannya di tengah banyaknya kegiatan dalam pelayanan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melayani jemaat di tempat ini dan di dalam pelayanan yang lain. Tuhan juga berkati keluarganya. Ya Allah, kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Hesti yang pada hari Kamis kemarin Tuhan panggil ayahanda tercinta ke surga, Bapak Bambang Hesti Sasongko. Dan hari Sabtu kemarin telah dilaksanakan pemakaman. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga. Kami berdoa untuk Majelis GKJ Pekalongan. Tuhan beri hikmat, kemampuan, dan kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di gereja Tuhan. Kami berdoa untuk setiap komisi, panitia, tim, dan kelompok-kelompok yang ada di GKJ Pekalongan. Tuhan yang berkati setiap program yang dilaksanakan, agar kegiatan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Pendidikan Masehi di Kota Pekalongan, kasih dan penyertaan Tuhan yang dapat memampukan untuk YPM tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak. Dan Tuhan juga berkati tenaga pengajar dan pengurus yang mengelola YPM. Ya Allah, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Sungguh rindu ya Tuhan, ketika kami boleh hidup dalam ketentraman dan kesejahteraan sebagai warga negara. Tuhan berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, beri hikmat, kebijaksanaan, dan integritas yang tinggi di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di dalam melayani masyarakat. Beri hati yang takut akan Tuhan. Di tengah kondisi yang sangat sulit, kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan di setiap sektor usaha kami. Tuhan juga ajar kami untuk menjadi warga yang taat dan patuh pada aturan dan hukum yang ada. Terima kasih ya Allah,
Inilah seruan dan doa yang kami pinta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menikmati persembahan pujian untuk memberi kekuatan bagi hidup kita. Monggo Mbak Yesi, kami persilahkan. Persoalan Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Terima kasih Mbak Yesi, bagus sekali pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita atas berkat yang boleh kita terima bersama, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita dasari persembahan kita dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Dengan rela hati
aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Demikian Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasar firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mengumpulkan persembahan, iringi pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Bapak, Ibu, serta saudara kami undang bangkit berdiri. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas berkat anugerah yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat kesehatan, terlebih berkat
yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami berkat rezeki melalui pekerjaan kami masing-masing. Ya Allah, pada kesempatan ini, atas berkat yang boleh kami terima itu, kami memberikan persembahan dari sebagian berkat itu. Kami juga menyadari ya Bapa, persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, itu sudah tercacat oleh dosa dan salah kami. Namun ini ya Tuhan yang bisa kami berikan kepadamu, namun kami percaya Engkau akan senantiasa menerima dan mensucikan persembahan ini. Sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di GKJ Pekalongan pada khususnya dan di Kota Pekalongan pada umumnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat-Mu, sehingga dalam mengelola persembahan ini, mereka hanya takut akan Tuhan. Bapa, kami juga mohon ampun, apabila selama kami melaksanakan ibadah pada saat ini, ada terselip dosa, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami juga akan pulang ke rumah tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai kami dalam perjalanan, seperti Engkau telah mengantarkan kami pada saat kami berangkat ke gereja ini. Dan Engkau juga akan memberkati setiap aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, inilah seru doa dan permohonan kami, dan semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pengutusan dan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu
Tuhan Allah beserta engkau. Ibu, Bapa, dan Saudara yang terkasih, dalam ibadah hari ini, marilah kita undur dan kembali ke kehidupan sehari-hari dengan terus berjuang dan menjadi saksi Kristus, dan terimalah berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.